Selamat datang di channel Sri Wuryaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana pengalaman agar tetap asik belajar di kondisi pandemi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Baik, di sini saya akan berbagi bagaimana pengalaman saya ketika mengajar di kelas online. Sengaja hari ini saya yang mengucapkan Assalamualaikum tanpa basa-basi atau berisi doa. Ternyata ketika saya mengucapkan itu, respek anak-anak hanya beberapa saja. Kenapa saya hanya mengucapkan salam, tidak dengan doa-doa? Karena saya hanya ingin menguji, hanya ingin mencoba apakah benar efek kita mendoakan anak itu besar ketika kita berada di kelas. Ya, ternyata setelah saya mencoba dengan mengucapkan kata-kata, semoga yang menjawab salam ibu menjadi anak yang soleh, soleha, cerdas, pandai, tercapai cita-citanya, serta orang tuanya diberi limpahan rezeki yang berkah. Masya Allah. Kita lihat anak-anak begitu antusias menjawab salam saya. Nah, di sini ada anak yang hanya mengucapkan amin ketika saya mengucapkan doa tadi. Kemudian saya komentari, Erno jangan salamnya dulu dong. Ya. Nah, di sini perhatikan. Mereka dengan antusias menjawab salam, ya. Menjawab salam kita. Nah, ketika kita sedang menunggu anak menjawab salam, agar tidak membuang waktu, maka kita lanjut ya. Oke, kita lanjut sambil menunggu salam yang lain. Ya. Di tengah pembelajaran, anak-anak masih menjawab salam dan mengucapkan amin dari doa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua, saya mencoba mendekati mereka, ya, karena hubungan jiwa antara siswa dengan guru itu dibutuhkan ya, apalagi di saat COVID seperti ini. Yang hari ini sholat subuh dan duha, ayo angkat tangan. Ya, saya ucapkan seperti itu. Ya, mereka menjawab ya dengan senyum. Ya. Ya, ini masih ada menjawab salam ya. Nah, kemudian ada anak yang menggunakan nama bukan nama lengkapnya ya. Jadi kita kan bingung mau menilai karena di setiap proses pengajaran walaupun daring kita perlu mengadakan penilaian kepada anak-anak. Apakah anak yang aktif, mana anak yang rajin menjawab, itu wajib kita beri reward agar mereka juga merasa dihargai pekerjaan mereka walaupun mereka berada di ujung sana dan kita di sini ya. Artinya kita tidak bertatap muka. Kita lihat di sini ya. Di sini ada anak protes nih tadi, Bu. Bu, kok nama saya tidak di-save? Saya katakan, Ibu nge-save nomor anak dan ngurusi siswa kan ribuan, saya bilang gitu. Jadi nggak mungkin Ibu harus save semua nama kalian gitu. Ya, karena di kontak Ibu sudah ada 2000-an gitu. Ya, di sini perhatikan ya. Nah. Ya. Ya. Jadi sebelum pembelajaran kita usahakan kita harus menyatukan jiwa kita dulu ke anak-anak ya, sehingga anak merasa enjoy, merasa relax dan tidak terbebani ya. Ya, kemudian oke. Nah, di sini juga terjadi dialog antara siswa satu dengan siswa yang lain ya. Ketika anak tadi bingung, gimana saya harus menentukan nama saya, Bu, kata dia. Kemudian temannya yang lain menjawab, di username. Oh ya, maaf, saya gaptek, katanya gitu. Ya, oke. Nah, ada lagi nanya, saya udah Ibu save belum, Bu, katanya gitu. Ya.
nama anak di yang punya username kita tidak bermasalah, asal nama itu sudah sesuai dengan namanya. Yang jadi permasalahan kita ketika dia memberi nama yang lain kan. Makanya di awal sudah saya katakan gunakan nama asli kalian supaya ibu tidak salah menilai. Nah, ini saya masih mengingatkan anak, ayo yang sholat subuh angkat tangan gitu. Nah, di sini masih mereka mulai angkat tangan ya. Oh, ini saya baru baca nih. Tapi Bu, nama saya bukan nama lengkap Bu, karena berdua dengan adik saya Bu. Namanya digabung. Oh, jadi dia handphonenya berdua dengan adiknya ya. Ini kemarin tidak sempat kebaca sama saya. Nah, kemudian kita tegaskan juga di chat itu ya. Setiap pembelajaran harus kalian perhatikan serius, karena dari sana guru melakukan penilaian di samping nilai dalam bentuk tugas. Jadi mereka akan serius, mereka akan sungguh-sungguh ya. Baik Bu, sip Bu, baik Bu. Oke, ini masih ada menjawab salam dari saya. Oke. Nah, mereka mengomentari setiap yang kita ucapkan, setiap kita chat. Nah, perhatikan. Setelah pembelajaran, guru akan membuka rekam jejaknya, siapa yang merespon pertama, siapa yang menjawab pertama, dan lain. Nah, ini kita gunakan sebagai penilaian kita gitu. Apakah murid itu aktif, apakah murid itu memperhatikan catatan kita gitu. Jangan sampai ada murid yang hanya membuka, kemudian mencat, kemudian tinggal begitu aja gitu ya. Oke, di sini kita anak-anak masih merespon pertanyaan kita dan percakapan kita. Ya, woi siap, mantap Bu, semangat Bu. Ya, ini si Diza ya. Oke Bu, baik Bu. Oke Bu, mantap, baik Bu. Ya, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk agar ruang kelas itu tidak sepi gitu ya, tidak seperti kuburan gitu ya. Kita hanya menerangkan, sementara di ujung sana anak-anak diam aja, atau bahkan kita tidak tahu apakah anak merespon pertanyaan apa tidak ya, karena kita tidak berusaha untuk dua arah. Karena walaupun di chat kita akan ngerasa bahwa kita benar-benar anak-anak di hadapan kita, dan anak-anak pun merasa kita di hadapan mereka gitu ya. Kita tunggu dulu, ini ada iklan. Ada iklan. Oke. Ya. Oke Bu, siap Bu. Oke Bu. Oke, baik Bu. Baik Bu. Nah, kemudian saya membuka percakapan lagi. Sambil pembelajaran berlangsung, maksudnya ketika pembelajaran berlangsung, yang menjawab salam dan angkat tangan tetap dipisah. Oh, artinya gini. Tadi kan ada beberapa anak yang belum menjawab salam dan belum mengangkat tangan. Nah, maka agar waktu kita tidak terbuang percuma karena menunggu anak-anak menjawab salam, kita tetap melangsungkan pembelajaran tadi. Sehingga di sini pun anak-anak yang belum menjawab salam segera menjawab salam, dan yang tadi belum mengangkat tangan ketika sholat subuh dia akan mengangkat tangannya. Oke. Mereka semua respon ya. Baik Bu, siap Bu. Siap Bu, oke Bu. Siap Bu, oke Bu. Oke Bu. Baik Bu, oke. Oke, sip, mantap Bu. Siap Bu. Oke Bu, baik Bu. Oke. Oke. Nah, baru kita mulai masuk materi ya. Oke, dari materi yang sudah kalian tonton lewat YouTube ya. Jadi sebelumnya saya nge-share YouTube supaya mereka tonton. Apa ada yang kurang paham? Ya, di sini kita lihat ya. Oh, mereka jawab, kalau saya insya Allah tidak Bu. Insya Allah paham Bu. Alhamdulillah tidak ada Bu. Insya Allah tidak Bu. Baik Bu. Semoga paham Bu. Oke, baik Bu. Oke. Nah, baru sini saya juga masuk lagi ke materi. Ada berapa kalian yang nilainya jauh di bawah KKM ya? Nah, baru mereka menjawab, Ibu, koordinat relatif itu gimana ya Bu? Saya kurang paham. Nah, di sini baru kita menjelaskan materi yang anak tadi tidak paham. Ini masih ada jawab, insya Allah saya paham Bu, insya Allah paham Bu. Ya oke Bu. Nah, ini masih ada anak menjawab salam ya, karena tadi dia mungkin datangnya agak kesiangan. Oke. Nah, di sini saya menggunakan voice note.
tidak bisa dibuka ya. Oke, ya. Nah, jadi kita variasi ya Bu. Kadang-kadang dengan chat, kadang-kadang dengan voice note gitu ya. Oke, nah mereka mengomentari, oke paham Bu, gitu. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke Bu, ya oke Bu, siap Bu. Nah ini untuk anak yang tadi nilainya masih kurang ya. Saya katakan kepada mereka, masih ada waktu sampai hari ini yang mau perbaikan, Ibu tunggu setelah KBM. Ya, kita beri waktu untuk mereka supaya menyelesaikan tugas-tugas yang kurang. Siap Bu, baik Bu, oke Bu, terima kasih ya. Ya, berarti jam 12-an ya. Karena KBM kita berakhir jam 11.30. Ya. Siap Bu, baik Bu, oke Bu, oke Bu, oke Bu, baik Bu, terima kasih, siap Bu. Ya, di sini mereka selalu mengomentari apa yang kita bicarakan ya. Jadi mereka tidak cuek gitu ya. Artinya pembelajaran itu berjalan dua arah ya gitu. Nah, di sini kemarin saya di sini kemudian saya mulai masuk materi. Anak yang tidak paham tadi saya ulangi lagi ya. Ini saya menggunakan aplikasi Zambut ya karena saya ngajar matematika. Nah, di sini mereka ada yang bertanya tentang koordinat relatif ya. Dan di sini saya menerangkan bahwa untuk menyelesaikan koordinat relatif itu hanya mengurangkan ya. Nah, di sini ada yang jawab, oke. Nah, ini mereka sudah mulai menjawab ya. Oke. Waduh, iklan lagi nih. Oke. Ya, intinya mereka semua semangat, mereka belajar dengan penuh antusias ya. Oke. Ya. Oke, mereka menyebutkan namanya dan nomor absennya supaya kita tidak salah memberi nilai kepada mereka. Ya, intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika mengajar kita usahakan supaya kita dua arah ya gitu. Oke. Walaupun di daring mudah-mudahan tetap berjalan seperti kita luring gitu. Ya. Nah, di sini saya tampilkan ya nilai-nilai mereka yang menjawab, saya kasih nilai plus gitu ya. Gitu. Kemudian saya katakan yang kosong berarti mereka alfa. Oh ya, saya mengasih toleransi mereka masuk itu sekitar 15 menit. Jadi ketika sudah lebih dari 15 menit saya tidak akan absen mereka atau mereka saya alpakan gitu. Kita buat kesepakatan ya dari awalnya ya, supaya anak juga belajar disiplin. Oke. Ya. Mereka menjawab semua ya. Ibu hadir Bu. Nah, ini ada anak yang komen karena saya lupa memberi tanda plus di absen tadi ya. Hadir saya Bu gitu. Kemudian saya tanya, kamu hadirnya jam berapa gitu. Ternyata dia hadir masih dalam waktu toleransi, sehingga saya mengizinkan dia masuk gitu. Nah, ini kemudian saya mengulang pelajaran-pelajaran yang beberapa hari yang lalu sudah saya berikan. Oke, di sini juga anak masih komen, ternyata masih ada siswa yang belum saya absen ya. Gitu. Ya. Oke, di sini mereka ya. Kita sedang diskusi ya, mendiskusikan tentang huruf pembentuk warna bunga matahari ya. Ya. Apakah hurufnya ada 5 atau 6 ya. Nah, karena dalam pelajaran himpunan ini sangat berarti ya. Nah, ini tadi anak yang belum saya absen, Ibu saya hadir ya Bu, terus saya tanya jam berapa hadirnya gitu. Ternyata dia di sini menjawab bahwa dia masih hadir masih dalam tenggang waktu yang saya perbolehkan dia masuk. Dan saya juga mengingatkan mereka supaya mereka absen di aplikasi absen yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama ya. Karena saya ngajar di Kementerian Agama.
Oke, nah di sini ada seorang anak yang tadi muncul kok tiba-tiba tidak muncul ya. Saya tanyakan, Bayu kemana? Tadi sepertinya hadir gitu ya. Cuma karena teman-temannya asik sedang menjawab pertanyaan saya, jadi teman-temannya tidak ada yang merespon ini ya. Nah ini, ya mereka berbicara seakan-akan kita ada di depan mereka gitu ya. Habis, oke ya. Baik sekali respon mereka gitu ya. Mereka akan menjawab dengan antusias seperti saya katakan tadi gitu ya. Oke, bahkan ini ada anak yang mengerjakan seperti esai di buku ya, di kertas gitu ya, seperti di luring ya. Mereka menjabarkan, diketahui, dijawab gitu ya. Seperti ini. Nah, begini. Oke. Nah, saya minta mereka menjawab pakai voice note. Ya, ini jawaban mereka. Nah, di bawah ini muncul suara-suara mereka ya, yang bertanya saya dengan voice note ya. Ya, oke. Nah, di akhir pembelajaran saya minta mereka supaya memberikan refleksi. Ya, refleksi ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk koreksi diri kita sendiri ya, supaya kita bisa lebih baik di masa yang akan datang ya gitu ya. Nah ini, oke, clues untuk hari ini. Waduh, ada iklan lagi. Ya. Oke, clues untuk hari ini, tuliskan bagaimana perasaan kalian mengikuti KB matematika hari ini. Nah, seru Bu, Ibu saya udah kedata hadirkan Bu. Nih, ini respon mereka. Terlalu semangat sih Bu, seru Bu, deg-degan, seru gimana gitu. Senang Bu, terima kasih atas ilmunya hari ini. Rasanya seperti menjadi Iron Man Bu, untuk komen anak-anak gitu ya. Alhamdulillah perasaan saya senang Bu, karena saya seperti menjadi Iron Man. Mantap Bu, ada perasaan senang sama ada perasaan deg-degan, takut jawabannya salah. Akhirnya di bawah saya komentari seperti ini ya. Intinya salah menjawab tidak apa-apa, salah menjawab lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah menjawab. Seperti itu saya komennya. Alhamdulillah seru bingit Bu, terlalu semangat Bu, alhamdulillah terima kasih Bu ilmunya, seru dan semangat Bu, alhamdulillah saya merasa semangat. Seru Bu, oke Bu siap. Seru Bu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, semangat terus Ibu. Alhamdulillah terima kasih Bu, terima kasih banyak Bu materinya hari ini. Nah ini komen yang saya tadi bilang ya, salah tidak apa-apa kan masih belajar, salah karena belajar lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah belajar. Ini saya komenin buat anak yang tadi menjawab kalau dia deg-degan takut salah jawab. Seru Bu, saya menikmati proses pembelajaran hari ini. Sarang hai pokoknya untuk Ibu. Alhamdulillah Bu, saya agak bingung tapi senang Bu. Semangat Bu, oke Bu, ai sarang buur. Ini bahasa Korea nih, saya kagak paham banget. Senang Bu, nah ada mungkin ikon dia tanda love. Nah ini yang masih komen kalau dia dikira belum masuk. Nah oke, nah jadi itu ibu-ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.